good morning dear students. How are you today? Today we will continue our lesson. Adalah kita lanjut dari tema 8 subtema 3 dan hari ini kita masuk ke pembelajaran 4. Nah, anak-anak, semalam kita sudah belajar tentang kalimat pujian dan kosakata tentang penghujan. Lalu ada juga kita pelajari aturan makan dan juga kreasi karya seni rupa 3 dimensi. Nah, sekarang kita lanjut ya. Cuaca hari ini cerah. Alangkah senangnya jika bermain air, ujar Udin. Di kampung, terkadang Udin dan teman-teman mandi di sungai. Mereka mandi sambil bermain air. Lihat, Udin, Edo, dan Beni berjalan menyusuri pinggir sungai. Mereka berjalan beriringan sambil berpegangan pada pegangan bambu. Ayo kita lakukan kegiatan seperti Udin, Edo, dan Beni. Nah, anak-anak, di situ ada Udin dan teman-teman terlihat gembira saat berjalan di air. Sesekali Udin menyiramkan air ke tubuhnya. Lalu Beni juga sesekali membasahi wajahnya dengan air. Mereka asik bermain hingga lupa waktu. Saat kalian bermain air, jagalah keselamatan diri. Tidak banyak bercanda saat bermain air. Aturlah waktu bermain secukupnya. Jangan bermain terlalu lama. Nah, anak-anak, Pak Guru bangga sekali kepada Udin, Beni, dan murid-murid lain. Mereka semakin berani melakukan aktivitas di dalam air. Beni sudah bisa berjalan di dalam air tanpa berpegangan. Edo berani jongkok di dalam air. Udin juga tidak takut lagi kecipratan air di wajahnya. Bahkan mereka sudah bisa melempar dan menangkap bola di air. Pak Guru memuji kehebatan semuanya. Kalian memang anak-anak yang hebat dan berani. Susunlah huruf di bawah ini menjadi kata pujian. Nah, di sini kemudian gunakan kata tersebut dalam kalimat. Sampaikanlah pujianmu kepada teman di kelas. Nah, di sini akan diberikan kepada kamu kata yang masih belum sempurna. Coba yang pertama, HATBE. Menurut kamu, bila disusun menjadi sebuah kata pujian, dapat menjadi kata apa? Ayo anak-anak, coba disusun menjadi kata pujian. Nah, apakah anak-anak sudah menyebutkan? Sudah dapat menyebutkan, sudah dapat menemukan? Nah, ini dia. Dia dapat disusun menjadi kata pujian hebat. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, itu adalah kata pujian. Kemudian yang kedua, ada huruf yang masih belum tersusun rapi. Kira-kira bila disusun menjadi kata pujian, bisa menjadi kata apa? Siapa? Yuk coba sebutkan di tempat masing-masing ya. Siapa yang tahu? Nah, inilah dia jawabannya. Kata pujiannya adalah berani. Nah, banyak sekali. Coba nanti anak-anak buat kalimat pujiannya ya. Baik, sekarang kita mau lanjut ke kata yang ketiga. Ini ada kata ataupun huruf yang masih belum tersusun. Kira-kira menjadi kata pujian apakah dia bila disusun anak-anak? Coba anak-anak, adakah yang sudah bisa menyebutkan dan menemukan katanya? Maka jawabannya adalah bangga, betul. Lalu bagaimana dengan yang keempat? Dan bagaimana dengan yang kelima? Coba anak-anak sebutkan. Pasti kalian tahu kan? Yang keempat itu adalah pandai dan yang kelima itu adalah bisa. Nah, bagus. Sekarang coba anak-anak sebutkan dulu ya kalimat pujian dari semua kata pujian tadi. Tadi sudah ada 5 kata pujian yang diberikan.
Coba anak-anak buat dalam bentuk kalimat pujian yang baku ataupun yang sesuai dengan keadaan di rumah kamu. Misalnya, kakak hebat sekali, bisa menulis dengan rapi gitu. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut. Saat cuaca cerah atau mendung, kadang-kadang angin bertiup sepoi-sepoi. Angin yang bertiup sepoi-sepoi sangat menyenangkan. Angin yang bertiup sangat mendung biasanya menandakan hujan akan turun. Angin dapat menerbangkan layang-layang dan memutar kincir angin. Apakah kamu pernah bermain layang-layang? Apakah kamu pernah bermain kincir angin? Nah, siapa di sini pernah bermain layang-layang atau bermain kincir angin? Sekarang kita mau mencoba membuat atau mempelajari cara dari membuat kincir angin. Nah, anak-anak coba ikuti ya. Nah, alat dan bahannya adalah seperti di dalam gambar. Ada kertas warna-warni, lem, gunting, kawat, sumpit atau kayu sebagai tiang. Oke anak-anak, bisa juga kertas yang digunakan adalah kertas origami ya, itu kan berwarna-warni. Sekarang kita kita pelajari cara membuatnya. Yang pertama, siapkan kertas persegi berukuran 20 x 20 cm. Kedua, buatlah bentuk lingkaran berdiameter 3 cm dengan kertas lainnya. Kalian boleh menghiasinya dengan gambar dan motif-motif cantik. Yang ketiga, lipat kertas sepanjang garis miring. Kemudian buka kembali. Lihat gambar ya, seperti gambar. Lalu yang keempat, lipat dan buka kembali pada sisi sebaliknya. Nah, ini pada sisi yang berlawanan. Nah, kemudian yang kelima, gunting sepanjang garis bekas lipatan tetapi tidak sampai titik tengah. Nah, itu dia di gambar juga diberikan contohnya. Yang selanjutnya, lengkungkan keempat sudut hasil guntingan ke arah tengah. Lem dan tempelkan kertas lingkaran di tengah-tengah keempat sudut tersebut. Nah, itu dia. Sekarang langkah selanjutnya adalah lubangi bagian tengah kincir angin dengan ujung kawat hingga tembus. Buatlah ujung kawat melengkung agar kincir angin tidak jatuh. Kaitkan sisi kawat lainnya pada sebatang sumpit atau bilah bambu. Nah, seperti pada gambar. Kincir angin siap berputar saat angin bertiup. Nah, anak-anak, itulah cara membuat kincir angin. Mudah sekali sebenarnya, bukan? Namun, kalau kamu mau membuatnya di rumah boleh. Tapi kalau tidak ada alatnya tidak apa-apa ya. Nah, itu tadi di anak-anak contoh karya 3 dimensi, yaitu kincir angin. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ya membaca ataupun mengulas mempelajari pembelajaran 5. Oke? Ready? Let's start. Angin bertiup kencang sore kemarin. Hujan deras turun sepanjang malam. Banyak genangan air di halaman sekolah. Daun-daun memenuhi halaman. Sampah berserakan tertiup angin akibat hujan deras. Halaman sekolah menjadi kotor. Udin dan teman-teman akan membantu membersihkan halaman sekolah. Mereka membagi tugas untuk kerja bakti, bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Semua anak ikut bergotong royong, mereka semangat membersihkan sekolah. Berilah pujian untuk sikap mereka berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, anak-anak, di sini ada gambar. Ada anak yang sedang membersihkan sekolah. Nah, coba siapa yang bisa memberikan kalimat pujian untuk gambar yang pertama? Nah, anak-anak, gambar yang kedua siapa yang bisa? Di sini Miss akan berikan contoh ya. Yang pertama, Siti dan Lani rajin sekali. Mereka membantu menyapu halaman yang kotor. Itu dia contoh kalimat pujian
untuk gambar yang Siti dan Lani tadi. Yang kedua, Edo dan Beni sangat rajin. Mereka membantu membersihkan genangan air di halaman. Oke anak-anak, itu dia kalimat pujian untuk Edo dan Beni. Nah, sangat mudah sekali bukan membuat kalimat pujian? Nanti kamu lanjutkan untuk gambar yang selanjutnya. Coba berlatih membuat sendiri ya anak-anak ya. Miss percaya anak-anak hebat Miss bisa melakukan dan membuat yang terbaik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kegiatan membersihkan halaman sekolah belum selesai. Siti membutuhkan waktu lebih lama untuk menyapu daun-daun. Dayu hanya sebentar memunguti sampah botol plastik. Ayo kita hitung lamanya waktu mereka bergotong royong. Nah, ini ada gambar menghitung waktu dengan berhitung. Nah, yang pertama, kamu mengerjakan suatu aktivitas, mintalah salah satu temanmu untuk berhitung. Sampai hitungan keberapa kamu selesai. Kemudian yang B, cara yang kedua adalah menghitung waktu dengan bertepuk. Misalnya, kamu mengerjakan suatu aktivitas, mintalah salah satu temanmu untuk bertepuk. Sampai berapa tepukan kamu selesai melakukan, itulah lama waktu yang kamu butuhkan. Nah, anak-anak, itu adalah contoh cara berhitung lama waktu dengan tidak baku. Nah, ini Lani dipilih menjadi petugas yang menghitung. Ia akan menghitung dari 1, 2, 3 sampai 10. Hitungan Lani menjadi penanda waktu bagi teman-teman. Nah, ini contohnya. Misalnya ditanyakan, berapa banyak daun berguguran yang dapat Dayu kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10. Nah, ini ada contohnya di gambar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 daun. Nah, itu yang dapat dikumpulkan oleh Dayu setelah berhitung 1 sampai 10. Nah, kemudian yang kedua, selanjutnya ini ada contoh. Ini kan tadi sudah ada 6 daun. Ternyata Dayu mengumpulkan 6 daun. Kemudian yang kedua, berapa banyak daun berguguran yang dapat Beni kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10? Nah, ini Beni berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawabannya adalah 8 daun. Nah, untuk itu jawaban yang untuk nomor 2 adalah 8. Kemudian yang ketiga, berapa banyak daun berguguran yang dapat Siti kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10? Nah, Siti mengumpulkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jawabannya